Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan hari ini kita akan melaksanakan kuliah ya. Jadi hari ini kita akan sharing ya, kita akan diskusi dan juga saya memberikan kuliah mengenai etika, disiplin dan hukum dalam bidang kedokteran gigi. Kita semuanya tahu bahwa etika, disiplin dan hukum dalam kedokteran gigi ini cukup penting karena pada akhir-akhir ini banyak sekali tuntutan-tuntutan malpraktek pada dokter maupun dokter gigi. Ya, di rumah sakit sudah banyak sekali kasus-kasus yang kita selesaikan dengan mediasi, walaupun tidak sampai ke pengadilan, tetapi kita juga apa berusaha untuk tidak sampai ke ranah hukum ya. Jadi kita akan menyelesaikan dengan mediasi biasanya. Untuk itu sangat diperlukan bagi mahasiswa kedokteran gigi gitu untuk bisa memahami tentang masalah etika, disiplin dan hukum dalam kedokteran gigi. Ya, karena memang apabila kita tidak memahami hal ini, maka eh, sengketa medis atau mungkin gesekan dengan pasien itu akan semakin runcing ya kadang-kadang dan kemudian juga nanti bisa menimbulkan masalah-masalah hukum. Ya, jadi di sini kita akan belajar tentang basic ya, basic mengenai masalah etika, disiplin dan hukum dalam kedokteran gigi. Anda perlu tahu, semuanya juga perlu tahu bahwa bagaimana dokter gigi harus memiliki sikap etika yang seperti apa, perilaku etis yang seperti apa, harus sesuai dengan lafal sumpah kedokteran gigi, kemudian juga disiplin kedokteran yang mana ini sudah diatur di dalam Konsil Kedokteran Indonesia ya, KKI sudah mengeluarkan peraturan Konsil Kedokteran di mana ada 28 pelanggaran disiplin kedokteran gigi yang memang harus diperhatikan dan juga masalah hukum yang memang sangat luas ya karena kita berkaitan dengan undang-undang praktek kedokteran ya, undang-undang tahun 2004 nomor 29 itu mengatur mengenai masalah bagaimana praktek dalam kedokteran, entah itu praktek pribadi maupun di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun puskesmas dan klinik. Nah, untuk itu kita harus memahami semua itu. Jadi sebelum kita beranjak kepada peraturan-peraturan yang ada atau perundang-undangan mengenai masalah bagaimana praktek kedokteran gigi ini atau praktek dokter gigi ini diatur di dalam undang-undang. Kita harus belajar mengenai dari basicnya dulu, dari dasar dari sebuah etika, disiplin dan hukum. Nah, kita mengenal mengenai masalah bioetik. Nah, inilah memang jadi kita awal pada sebelum Masehi bahkan itu sudah diajarkan mengenai masalah bioetiknya. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa bio ini adalah kehidupan, etos ini adalah norma atau nilai moral, dan ini kemudian menjadi studi interdisipliner tentang masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu biologi dan ilmu kedokteran. Nah, nah bioetik ini memang membahas mengenai masalah-masalah manusia dan hewan coba. Nah, bioetik ini cikal bakal dari masalah etik dan hukum plus juga masalah bioetik dalam penelitian, ya etika dalam penelitian. Karena memang di sini ada hewan coba yang mana bioetik juga eh, mengajarkan atau mengatur mengenai masalah aborsi, eutanasia, kemudian reproduksi buatan, transplantasi organ, bagaimana etika-etikanya, bagaimana pengembangan-pengembangan penelitiannya, dan juga bagaimana masalah-masalah hukumnya. Kemudian kesehatan, faktor budaya, moralitas, dan lingkungan kerja demografi. Nah, kalau kita berbicara mengenai masalah etik sendiri, mana di sini kita akan lebih berfokus pada masalah etik di manusia, ya. Jadi hubungan antara dokter dan pasien, yang mana dokter harus memiliki sikap etik yang baik. Ya, etik ini berasal dari kata etos dan mores. Ini artinya adalah akhlak, adat, kebiasaan, watak, perasaan, sikap yang baik dan yang layak gitu ya. Terus kemudian etik ini pengetahuan tentang perilaku sebetulnya ya. Jadi perilaku yang benar dalam suatu profesi. Kita tahu bahwa perilaku itu menurut
si A, si B, si C, atau bahkan menurut daerah sana, daerah situ itu berbeda-beda. Tetapi di sini karena kita di kedokteran gigi, maka perilaku perilaku yang benar ini diatur di dalam suatu organisasi profesi. Dokter gigi memiliki organisasi profesi yang namanya Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Jadi di sana PDGI sudah membuat yang namanya surat keputusan mengenai masalah kode etik kedokteran gigi Indonesia. Jadi sikap etik yang baik dan benar yang harus dokter gigi punya itu adalah sikap etik atau perilaku etis yang tertera di dalam surat keputusan PBPDGI tentang masalah kode etik kedokteran. Ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai profesi, ini adalah suatu pekerjaan yang tidak hanya membutuhkan pengetahuan, pengalaman, dan kecerdasan umum, tetapi juga penguasaan khusus. Nah, ini ada dokter, hakim, pengacara, itu mereka dinamakan sebagai profesi. Kemudian pendidikan ini kalau misalkan ciri-ciri dari profesi ini memiliki pendidikan yang standar, mengutamakan panggilan kemanusiaan, berlandaskan etik profesi yang mengikat seumur hidup, legal melalui perizinan. Jadi memang ada seperti misalnya di kedokteran gigi ya, di dokter gigi itu ada yang namanya surat izin praktek. Nah, ini legal melalui perizinan dalam melaksanakan praktek kedokteran. Kemudian belajar sepanjang hayat, artinya harus mengikuti perkembangan-perkembangan ilmu kedokteran gigi, anggotanya bergabung dalam organisasi profesi. Kemudian etik profesi ini untuk lingkungan profesi disusun oleh organisasi profesi, kemudian di situ juga memuat adanya kewajiban dan juga ada larangan. Jadi ada punishment yang namanya punishment itu bisa bersifat administratif sampai dengan punishment bersifat hukum ya, seperti itu. Di kedokteran gigi juga sangat dekat dengan hal itu apabila ada masalah-masalah etik, disiplin atau hukum yang mana biasanya terjadi sengketa medis, maka ini ada kewajiban dan larangan dan juga punishment. Kemudian membangkitkan sikap manusiawi. Kita masuk ke dalam undang-undang ya, karena memang kedokteran gigi ini tidak lepas dari undang-undang, dari peraturan hukum yang ada di Indonesia. Ya, kita sudah tahu bahwa peraturan Menteri Kesehatan setiap bulan itu selalu ada peraturan Menteri Kesehatan baru. Dalam 1 tahun itu bisa sampai 2.000 peraturan Menteri Kesehatan. Jadi itu membawahi atau menangani atau mengatur mengenai mengatur khususnya adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan secara umum. Nah, kita tahu bahwa undang-undang yang sebagai pedoman itu adalah undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan ini dulu tahun 92 sudah ada mengatur mengenai masalah kesehatan terutama tenaga medis dan juga bagaimana pelaksanaannya pelayanan kesehatan. Itu kemudian dirubah dan juga diperbarui pada tahun 2009. Nah, kemudian muncul juga Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ini khusus mengenai praktek kedokteran. Jadi memang khusus untuk dokter dan juga dokter gigi. Undang-undang ini kalau bersifat undang-undang, maka di sini juga ada yang namanya kewajiban dan juga ada punishment. Artinya sanksinya sudah sanksi pidana, penjara. Nah, ini yang harus rekan-rekan juga harus pahami bahwa memang profesi kedokteran atau kedokteran gigi ini suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Jadi memang profesi kedokteran pun sudah diatur dalam undang-undang. Nanti kita akan membahas tentang undang-undang praktek kedokteran ini secara menyeluruh ya, mulai dari pasal per pasal sampai dengan nanti hukuman atau misalkan sanksi-sanksi apa saja yang ada di sana gitu ya. Nah, pendekatan permasalahan dilema etis ini bisa non rasional dan juga rasional. Ini adalah secara teoritis teori-teori tentang etika dasar ya. Jadi ada kepatuhan, imitasi, perasaan, intuisi dan kebiasaan. Kemudian ada pendekatan secara rasional yaitu deontologi, konsekuensialisme, prinsipilisme dan juga etika budi pekerti. Nah, ini yang saya garis bawahi adalah di prinsipilisme ini ya. Ini ada 4 prinsip dasar etik.
Nah, ini ada 4 prinsip dasar etik yang terkenal ya, artinya yang sering sampai dengan saat ini digunakan, kemudian digunakan sebagai dasar membuat peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang kedokteran maupun kedokteran gigi. Nah, ini ada autonomi, kemudian justice, beneficence, dan non-maleficence. Dan juga ada juga 4 prinsip turunan yang lainnya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, etika kedokteran atau kedokteran gigi ini sikap dokter ini sikap yang baik ya, artinya harus kepada teman sejawat, tenaga kesehatan lain, masyarakat, pemerintah, dan juga kepada pasien. Ini 4 kaidah dasar bioetik yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ini adalah dasar dalam membuat sebuah peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai masalah pelayanan kesehatan yang bersinggungan dengan dokter dan juga pasien. Nah, ini ada autonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice. Autonomi ini artinya tidak membeda-bedakan, untuk autonomi ini adalah hak dari pasien sendiri, hak dasar dari pasien untuk bisa memilih perawatan, memilih dokter, atau juga memilih second opinion gitu ya. Kalau beneficence ini adalah prinsip bagaimana dokter itu menangani pasien dengan paling baik ya, secara normal. Jadi seperti transaksi terapeutik, pasien datang ke tempat Anda praktek, kemudian Anda juga menangani dengan segalanya yang memang paling baik. Artinya bahan-bahan itu tidak kadaluarsa, kemudian komunikasi itu dengan yang baik, kemudian skill itu adalah skill terbaik yang pernah dokter gigi miliki gitu. Non-maleficence ini biasanya dalam kasus-kasus kegawat daruratan, artinya tidak membuat keadaan semakin buruk. Apabila memang ada pasien-pasien datang kemudian memiliki kasus-kasus yang di luar kompetensinya dokter gigi tersebut, dan memang harus dirujuk ke spesialis atau ke teman sejawat yang lain, maka silakan harus dirujuk. Ini adalah salah satu sikap dasar dari etika yang baik di kedokteran gigi. Kemudian justice ini tidak membeda-bedakan, artinya walaupun pasien dengan asuransi yang BPJS atau membayar umum penuh, nah itu juga tidak dibeda-bedakan dalam pelayanan, dalam bahan, alat, dan lain sebagainya. Kemudian kaidah turunan ini ada veracity, privacy, confidentiality, dan fidelity. Ini jujur, memberi informasi yang sesuai, menghormati privasi orang, kemudian juga menjaga rahasia dengan baik. Fidelity ini setia, memenuhi janji atau kontrak. Nah, ini artinya adalah bahwa dokter gigi ini juga harus memiliki sikap-sikap seperti ini. Veracity ini memberi informasi yang memang lengkap sesuai dengan apa yang sudah ditemukan dalam anamnesanya atau pemeriksaan. Kemudian privacy ini artinya menghormati privasi dari pasien, gitu ya, tidak menanyakan hal-hal di luar dari yang untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. Misalkan masalah-masalah pribadi yang tidak ada hubungannya dengan penegakan diagnosis atau penyakit yang akan kita tangani gitu ya. Confidentiality ini menjaga rahasia, artinya tidak membeberkan atau membocorkan hal-hal yang sudah kita ketahui dari pasien untuk kita bocorkan kepada media atau kepada orang lain, atau ada yang misalkan hal ini biasanya pada pejabat atau artis gitu ya. Kalau pasien Anda artis atau pejabat, banyak sekali yang kepo, ingin tahu untuk menggali lebih dalam dari dokternya. Nah, dokter ini harus menjaga rahasia, tidak boleh menceritakan selain atas izin dari pasien, gitu ya. Kemudian fidelity, setia, memenuhi janji atau kontrak, artinya selama perawatan belum selesai, maka dokter gigi tersebut harus berkewajiban menyelesaikan perawatan sampai dengan sembuh ataupun sampai dengan dirujuk misalnya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk norma dalam praktek kedokteran. Yang kita tahu tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ada etika, ada disiplin, dan ada hukum. Apa perbedaan-perbedaannya? Maka kita akan melihat bahwa etika itu adalah diatur oleh Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia. Disiplin
ini ada aturannya, yaitu dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, yang mana ini sifatnya juga lebih tegas dibandingkan etika. Yang paling lebih tegas lagi adalah masalah hukum, karena memang ini sangat luas, dan ini semuanya bersinggungan. Artinya pelanggaran etika bisa juga masuk ke pelanggaran hukum, begitupun sebaliknya, baik dan juga pelanggaran disiplin gitu ya. Artinya bahwa memang aturan-aturan ini semuanya ini ada peraturan-peraturan tersendiri. Masalah hukum seperti tadi Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004, Undang-Undang Kesehatan itu semuanya memiliki sanksi hukum yang cukup tegas yaitu pidana penjara. Tetapi untuk sanksi hukum, untuk sanksi etik, masalah-masalah etik ini memang sifatnya adalah teguran, kemudian adalah pencabutan dari SIP, surat izin praktek. Kalau disiplin ini yang menangani adalah pusat ya dari Konsil Kedokteran Indonesia langsung, yang mana ini nanti akan sanksinya adalah masalah-masalah ini menangani mengenai masalah-masalah kompetensi. Artinya kalau dokter salah dalam mendiagnosa, salah dalam melakukan perawatan, itu artinya kompetensi seorang dokter itu dipertanyakan. Jadi bukan hanya sikap moralnya saja, tetapi keilmuannya. Begitu. Kemudian ini perbedaan-perbedaannya ya. Jadi masalah etika ini secara moral saja baik dan buruk menurut organisasi profesi dokter gigi ya yang sudah di SK-kan. Tetapi kalau disiplin ini masalah-masalah disiplin ini artinya adalah ini adalah benar dan salah dalam keilmuan Anda gitu ya, keilmuan dokter gigi dalam mendiagnosa, dalam melakukan tindakan, jangan-jangan diagnosanya salah, tindakannya harusnya dikasih obat A, ternyata dikasih obat B, tindakannya seperti itu. Nah, ini akan ditangani oleh konsil kedokteran gitu ya. Dan ini sanksinya adalah pencabutan STR. Kalau etika itu sanksinya hanya moral ya, moral atau nasihat, biasanya teguran seperti itu. Nah, kalau hukum ini lebih tegas lagi bahwa ini memang aturannya itu adalah di undang-undang. Undang-undang yang digunakan itu semua undang-undang yang ada di Indonesia, entah kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang praktek kedokteran, peraturan Menteri Kesehatan, yang mana di situ semuanya sanksinya lebih tegas, yaitu berupa pidana, penjara, atau perdata atau mengganti kerugian seperti itu. Nah, mungkin seperti itu untuk kuliah pada hari ini, bahwa memang kita tahap pertama adalah mengetahui masalah apa pentingnya etika, mempelajari mengenai masalah etika kedokteran gigi, disiplin kedokteran gigi, dan juga masalah-masalah hukum. Nanti kita akan membahas satu persatu mengenai lebih detail dari peraturan perundangan yang ada. Ya, kita akan membahas di etika itu pasal per pasalnya seperti apa bentuk pasal-pasalnya, kemudian disiplin kedokteran di Konsil Kedokteran Indonesia itu seperti apa, karena semuanya juga ada 28 jenis pelanggaran yang mana itu semua akan di-breakdown dan dijelaskan satu persatu. Kemudian kita juga akan belajar mengenai masalah hukum yang berhubungan dengan kedokteran gigi, yaitu memang Undang-Undang Praktek Kedokteran, di situ pasal-pasalnya juga cukup banyak, dan juga kita akan membahas mengenai masalah sanksi-sanksinya, dan bagaimana apabila ada tuntutan malpraktek dari pasien, bagaimana cara untuk menyelesaikannya, entah itu baik mediasi maupun sampai dengan di masalah pengadilan. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.